Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pencuri sepeda motor di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang bukti. Pendataan ormas jelang pemilu 2024 mulai dilakukan Kesbangpol Berau. Peringatan HUT TNI di Kodam 6 Mula Warman berlangsung meriah dengan berbagai atraksi dari pasukan TNI. Yusuf dan Saufi Rabu siang keduanya digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Mereka ditangkap karena mencuri sepeda motor di Baru Ulu Balikpapan Barat. Penangkapan terhadap pelaku dilengkapi barang bukti sepeda motor yang sempat dibawa kabur. Pencurian ini bermula saat Yusuf melihat satu sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci. Jiwa pencuri Yusuf bangkit dan secepatnya menghubungi Saufi. Keduanya akhirnya berhasil membawa kabur incarannya. Akan tetapi sebelum sepeda motor hasil mencuri mereka jual, polisi lebih dulu menangkapnya. Ini mas, ya lihat sini mas. Praktekin mas. Pada saat itu saudara Y melihat motor Satria diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Setelah melihat dalam keadaan tidak terkunci, saudara Y menghubungi rekannya saudara S. Tidak lama kemudian saudara S datang, lalu mereka mengamati motor tersebut yang menjadi incaran mereka. Setelah dirasa aman, mereka mendorong dengan tempat yang aman dengan menggunakan satu buah motor Scoopy milik saudara Y. Setelah cukup agak jauh di sekitar JP Jalan Baru, di Baru Ulu juga, mereka membuka soketnya untuk menyalakan motor tersebut. Karena ulahnya ini, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ini praktek kambingnya bu, bukan suruh angkat ke atas itu. Dari lima kabel. Kemudian Paulus Palondongan, tersangka penganiaya perawat rumah sakit daerah Abdul Rifai Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Rabu siang bisa menghirup udara bebas setelah jaksa penuntut umum membebaskannya dari tuntutan dan ancaman pidana penjara. Mendapat keringanan seperti itu, tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Keputusan untuk memberikan keringanan melalui keadilan restoratif ini setelah jaksa memberikan berbagai pertimbangan, di antaranya kesepakatan damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Selain itu, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. karena telah ada perdamaian antara dua belah pihak, sehingga sebagaimana dalam RJ kita mensyaratkan bahwa antara kedua belah pihak sudah ada perdamaian. Kemudian perkara ini juga di bawah dari 5 tahun ancamannya. Kemudian akibat yang ditimbulkannya juga tidak lebih dari 2.500.000 rupiah. Oleh sebab itu pada hari ini kami tanggal 5 Oktober 2022 telah
melaksanakan EJ. Ya, saya berterima kasih kepada Riki yang menjadi korban saya pada waktu itu, yang sudah memberikan maaf dengan ikhlas, dan berterima kasih kepada keluarga yang sudah mengurus saya di luar. Penganiayaan terhadap perawat rumah sakit itu terjadi di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Tanjung Redep pada 9 Agustus 2022 lalu. Kejadian tersebut menyebabkan korban menderita memar di bagian wajah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah pedagang kaki lima yang biasa berjualan di tepian Sungai Mahakam, tepat di depan kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu sore, mendatangi lokasi tempatnya berjualan. Mereka datang bukan untuk berjualan, namun memprotes kebijakan wali kota yang melarang berjualan di kawasan tersebut. Pedagang meminta kebijakan tersebut dikaji ulang karena dampak pelarangan ini menyebabkan ratusan pedagang kehilangan penghasilan. Mereka juga mempertanyakan alasan Pemkot yang masih memberi izin pada kelompok usaha yang membuka usahanya tak jauh dari lokasi mereka digusur. Kalau alasan RTH, alasan di sepadan sungai, gusur Marimar, gusur Taman Lampion, gusur Hotel Haris, gusur Big Mall, karena mereka juga di sepadan sungai begitu ya. Jadi bukan hanya PKL, ini telah melanggar hak warga negara atas kesejahteraan, atas hidup, atas penghidupan yang layak. Ya, ini merupakan satu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Kami dari pihak PKL merasa kita sepertinya kita ini pertama satu sih kurang kerjaan dan merasa dirugikan karena kita ini nggak ada fasilitas dan kita ingin artinya untuk dimajukan ke depannya lagi, janganlah sampai ditutup sedemikian begini rupa karena kita ini kayaknya ada ya kesusahan lah, tolonglah itu aku minta pemerintah atau yang sebagian Artinya ibu juga meminta tempat lagi atau gimana gitu? Ya gitulah yang biar bisa difasilitasi ya, gitu Bu ya? fasilitasnya. Pasca penggusuran PKL, petugas keamanan mulai TNI, polisi, Dishub dan Satpol PP masih disiagakan di tepian Mahakam. Petugas mengimbau para pedagang tidak berjualan karena masuk kawasan terlarang bagi PKL. Kalau penjagaan tetap kita lakukan setelah 3 hari ini. Penjagaan dalam arti kata itu ada beberapa regu yang kami fokuskan di sini, ya, di jam-jam tertentu. Kemudian setelah itu kami akan pantau terus. Apabila masih juga terlaksana kegiatan-kegiatan PKL liar itu, mau nggak mau, kami sudah menghimbau dengan cara 3 hari ini persuasif sudah. Kalau mereka jangan jualan dulu. Ini jalur harus disterilkan sesuai dengan perintah wali kota melalui Pasekda. Kalau itu juga terjadi, apa boleh buat dengan murah hati, mau nggak mau kami angkut. Meski terus dijaga petugas, sejumlah pedagang tetap berharap agar mereka kembali diizinkan membuka usahanya di kawasan tersebut karena jualan menjadi penopang hidup sehari-hari. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Samsat bersama Kalimantan Timur tengah mematangkan persiapan pemberlakuan pajak 0% untuk ojek daring dan angkutan umum roda 4. Khusus roda 4, pemberlakuannya diberikan kepada kendaraan angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Andreas Jaya Tampu Bolon mengatakan,
Keringanan pajak hingga 0% ini merupakan bagian dari respon Ditlantas Polda Kaltim akibat kenaikan harga BBM. Ia memastikan pemberlakuan denda 0% itu akan diberlakukan hingga Desember 2022. Terkait kebijakan pemerintah pusat kenaikan BBM yang berdampak kepada lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dalam waktu dekat ini, kalau tidak ada halangan mungkin besok, akan diberlakukan pajak 0% bagi rekan-rekan ojek online. Termasuk rekan-rekan yang angkutan umum, plat kuning, itu dinolkan pajaknya. Bukan hanya dendanya, tapi pajak pokoknya akan dinolkan. Meski sudah memiliki program seperti itu, namun Ditlantas Polda Kaltim tetap menunggu surat keputusan dari Gubernur Kaltim. Mereka akan langsung memberlakukan kebijakan tersebut jika SK tersebut sudah mereka terima. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Samsat bersama Kalimantan Timur tengah mematangkan persiapan pemberlakuan pajak 0% untuk ojek daring dan angkutan umum roda 4. Khusus roda 4, pemberlakuannya diberikan kepada kendaraan angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Andreas Jaya Tampu Bolon mengatakan, keringanan pajak hingga 0% ini merupakan bagian dari respon Ditlantas Polda Kaltim akibat kenaikan harga BBM. Ia memastikan pemberlakuan denda 0% itu akan diberlakukan hingga Desember 2022. Terkait kebijakan pemerintah pusat kenaikan BBM yang berdampak kepada lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dalam waktu dekat ini, kalau tidak ada halangan mungkin besok, akan diberlakukan pajak 0% bagi rekan-rekan ojek online. Termasuk rekan-rekan yang angkutan umum, plat kuning, itu dinolkan pajaknya. Bukan hanya dendanya, tapi pajak pokoknya akan dinolkan. Meski sudah memiliki program seperti itu, namun Ditlantas Polda Kaltim tetap menunggu surat keputusan dari Gubernur Kaltim. Mereka akan langsung memberlakukan kebijakan tersebut jika SK tersebut sudah mereka terima. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri sepeda motor di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang bukti. Pendataan ormas jelang pemilu 2024 mulai dilakukan Kesbangpol Berau. Peringatan HUT TNI di Kodam 6 Mula Warman berlangsung meriah dengan berbagai atraksi dari pasukan TNI. Pendataan ormas atau organisasi kemasyarakatan jelang pelaksanaan pemilu 2024 tengah dilakukan oleh Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Berau. Data ini dinilai penting untuk mengetahui jumlah pasti ormas yang masih aktif dan melakukan kegiatan di masyarakat.
Tujuan lain dari pendataan tersebut yakni untuk memberi masukan tentang tanggung jawab yang harus dilakukan saat pelaksanaan pemilu. Ormas pun diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah menjaga situasi tetap aman sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu. Itu pembinaan dari kami. Pembinaannya Pak ya? Termasuk juga menjaga ketertiban, karena ini kan semakin dekat 2024 ini pasti ya tidak kita pungkiri pasti ada gesekan-gesekan ya. Antara Kami juga himbau kepada mereka bagaimana kita menekankan kebersamaan, keamanan, ketertiban. Kami juga mereka terlibat dalam kegiatan di kelurahan mereka, di RT mereka. Karena antara ormas dengan pemerintah dalam ini kan setiap RT kan kelurahan itu terjalin kinerja yang baik. Dari pendataan yang dilakukan, tercatat ormas yang memiliki surat keterangan terdaftar dan masih aktif di Kesbangpol Berau sebanyak 50 organisasi. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya dinyatakan sudah tidak aktif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Antusiasme relawan kemanusiaan dari berbagai satuan di Samarinda ini terlihat saat akan diberi pelatihan pencegahan dan mitigasi atau penanganan kebencanaan. Para relawan nampak bersemangat karena mitigasi ini dinilai penting, terlebih Samarinda yang dikenal dengan sebutan kota tepian tergolong daerah rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Pada kegiatannya kali ini, pelatihan ini digelar di dalam tenda yang didirikan di halaman kantor BPBD. Suasana pelatihan dibuat begitu agar para relawan yang terbiasa di lapangan bisa lebih santai namun tetap serius mengikuti pelatihannya karena pematerinya didatangkan dari lembaga dan dinas terkait. Para relawan mendapat perhatian dari BPBD karena kontribusinya untuk membantu warga yang tertimpa musibah dan bencana sangat tinggi. Gambaran sederhananya, apabila terjadi bencana di satu titik. Ya, hari ini agendanya ngopi ya, sebetulnya nuansa ngopi. Ngopi pagi penuh inspirasi bersama relawan Kota Samarinda yang luar biasa. Dan kegiatan hari ini adalah kaitannya dengan pencegahan dan mitigasi bencana bagi relawan. Untuk itu, narasumber yang kita hadir pun juga dari rekan-rekan dari BMKG, kemudian dari Kominfo. Ya, Kominfo ini kaitannya yang akan kita launching nanti, quick response time, dan termasuk dari salah satu ketua ITS Kota Samarinda yang sudah luar biasa itu untuk memberikan penyemangatan kepada relawan Kota Samarinda. Bagi relawan, pelatihan yang diberikan menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang teknik penanganan bencana. Tanggapannya untuk relawan ya bagus, menambah wawasan kita supaya lebih giat, lebih maju lagi lah. Untuk relawan Kota Samarinda sendiri, kalau terjadi bencana bagaimana sikapnya dan apa tindakannya? Tindakannya ya lebih giat, lebih kita semangat. Semangat ya? Iya. Di Samarinda, kelompok relawan ini mencapai 130 satuan dengan jumlah anggota lebih 1.000 orang. Mereka tersebar di semua kecamatan. Saat terjadi musibah, mereka secara sukarela memberikan bantuan mulai evakuasi, bantuan medis, pengiriman makanan, dan lain-lain. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengembangan kotoran ternak menjadi biogas terus menjadi pemikiran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Biogas menjadi perhatian karena harganya murah dan ramah lingkungan.
Untuk saat ini, pengembangan kotoran ternak sapi menjadi biogas sudah dilakukan di 2 kampung, yakni Tumbit Dayak dan Sei Bebanir Bangun Sambaliung. Hanya saja, pengembangan program tersebut dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, sedangkan Dinas Pertanian dan Peternakan hanya sebagai pelaksana. Dinas ini berkeinginan untuk mengembangkan program ini karena potensinya sangat menguntungkan bagi warga. Selain itu, di Kabupaten Berau terdapat 13 kecamatan dan belum semua kawasan tersentuh program pengembangan biogas tersebut. Ini kan program biogas kan masih kita menjalankan program daripada kantor SDM ya, dari Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau untuk program kita sendiri, ke depannya kami akan melihat kalau banyak antusias daripada masyarakat untuk penggunaan kotoran ternak ini menjadi biogas, ya kami akan memprogram juga seperti yang dilaksanakan oleh Dinas SDM ya. Cuma ini kan masalah kewenangan. Kita melihat dulu aturan apakah boleh kita sendiri yang melaksanakan programnya atau kita hanya melaksanakan program dari SDM. Biogas ini menjadi perhatian Dinas Peternakan karena proses pembuatannya mudah. Peternak hanya mengumpulkan kotoran dari hewan ternaknya untuk kemudian dikumpulkan dalam satu wadah. Selanjutnya, kotoran ini akan menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk memasak. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Yang kencing sama fesesnya bisa kotak itu memang ini kurang tinggi kandang. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri sepeda motor di Balikpapan ditangkap polisi bersama barang bukti. Pendataan ormas jelang pemilu 2024 mulai dilakukan Kesbangpol Berau. Peringatan HUT TNI di Kodam 6 Mula Warman berlangsung meriah dengan berbagai atraksi dari pasukan TNI. Berbagai atraksi ini dilakukan prajurit TNI saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Perayaan yang berlangsung di halaman Kodam 6 Mula Warman di Balikpapan itu juga diisi barisan drum band, patroli polisi militer, kendaraan tempur, dan lain-lain. Pangdam 6 Mula Warman, Mejen TNI Tribudi Utomo menyatakan berbagai upaya sudah dilakukan TNI. Tidak hanya menjaga kedaulatan negara kesatuan, Kodam 6 juga melakukan berbagai kegiatan kemanunggalan TNI dan rakyat, diantaranya program ketahanan pangan, air bersih, dan program pemberantasan gizi buruk atau stunting. Jadi ada beberapa program yang sudah kita laksanakan ya. Bukan saja hanya dalam rangka HUT saja ya, tetapi memang sudah programnya TNI. Antara lain yaitu kita melaksanakan ketahanan pangan. Ya, jadi ketahanan pangan itu sudah dilaksanakan dan setiap kodam melaksanakan ketahanan pangan. Nah, untuk kodam kita sendiri itu hampir sudah 1.000 hektar yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita TNI menunggal air bersih. Ya, TNI menunggal air bersih itu dilaksanakan di seluruh kodam juga. Peringatan HUT TNI ini diawali upacara dengan dihadiri berbagai pihak. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Batalion Upacara 3 dipimpin
Gabungan Bintara dan Tamtama. Menikmati keindahan suasana kota dengan naik delman ini bisa dirasakan di Tenggarong, Kutai Kartanegara sejak sore hingga malam hari. Dengan delman ini, penumpang akan diajak berkeliling, mulai dari kawasan jembatan Kutai Kartanegara hingga Taman Kota Raja. Warga yang menikmati delman ini sebagian merupakan pelancong dan sebagian lainnya penduduk setempat. Mereka menaiki delman berkeliling kota agar bisa menikmati suasana kota dengan nuansa tradisional. Asik sih, seru gitu, tapi kaget aja awalnya tadi tiba-tiba langsung jalan gitu kan. Soalnya pertama kali baru naik delman. Katanya di sini bagus kan kalau malam gitu kan, banyak tamannya bagus, terus mau foto-foto di dekat jembatan juga gitu. Itu sih, mau liburan lihat-lihat kota Tenggarong. Suasana kotanya bagus, bersih, terus rapi juga, enak lah kotanya, bagus, jalannya bagus. Kelilingnya dari sana tadi ya, dari taman-taman itu sih, gitu, ya, asik lah, walaupun cuma sebentar ya worth it lah. Sejatinya terdapat 9 delman beserta kudanya yang disiapkan oleh pemilik. Akan tetapi untuk menjaga kesehatan kudanya, mereka hanya memanfaatkan sebagian dari delman tersebut. Alhamdulillah setiap hari ada aja gitu rezeki 5 puter, 6 puter lah, paling jelek 3 puter ada gitu. Setiap hari rata-rata keluarga, rombongan keluarga rata-rata ya. Malam minggu, hari minggu pasti rame. Apalagi hari lebaran, rame hari lebaran. Pokoknya hari libur pasti rame. Kalau rombongan naik kuda ke sini ya ingin ngerasain naik kuda, gimana naik andong aja gitu. Kan di sini nggak ada kuda. Jadi dia ingin merasain kan, naik andong, naik kuda. Untuk bisa berkeliling kota dengan naik delman, pengunjung harus merogoh kocek hingga Rp100.000. Meski tarifnya cukup mahal, namun penikmat delman senang. Amir Hamzah dan Faidil Adham melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.